wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sepriana Satalika Widyananda, salah satu dosen tetap di Fakultas Pertanian Universitas Madura yang juga merupakan dosen pengampu mata kuliah Studi Kelayakan dan Evaluasi Proyek. Mata kuliah Studi Kelayakan dan Evaluasi Proyek ini akan membahas konsep-konsep dasar dalam menilai kelayakan suatu usaha atau proyek dengan mengkaji berbagai aspek penting, mulai dari aspek teknis sampai dengan aspek keuangan. Tidak hanya itu, mahasiswa juga akan dilatih untuk memahami dan memilih kriteria investasi yang tepat, sehingga mampu menerapkan konsep-konsep tersebut secara nyata dalam dunia bisnis, khususnya di bidang agribisnis peternakan. Melalui perkuliahan ini, rekan-rekan mahasiswa tidak hanya akan belajar bagaimana menyusun dokumen studi kelayakan secara teknis, tetapi lebih dari itu juga akan dibekali dengan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan sistematis dalam menilai apakah sebuah proyek peternakan layak untuk dijalankan atau tidak. Harapan lainnya, mahasiswa akan mampu memahami aspek-aspek penting, mulai dari pasar sampai dengan dampak sosial dan lingkungan. Tidak hanya berhenti di teori, mahasiswa juga akan dilatih menggunakan berbagai alat analisis kelayakan seperti NPV, IRR, dan payback period untuk menilai profitabilitas usaha secara nyata. Selama 1 semester ke depan, kita akan mempelajari secara menyeluruh bagaimana menilai kelayakan dan evaluasi sebuah proyek, khususnya dalam konteks usaha peternakan. Dimulai dari pengertian dan peran studi kelayakan, serta mengapa hal ini penting dalam menilai setiap gagasan usaha. Materi selanjutnya yang akan didalami oleh rekan-rekan mahasiswa selama 1 semester adalah aspek penting dalam studi kelayakan, hingga membahas konsep shadow price dan bagaimana aspek finansial dan ekonomi digunakan untuk menganalisis kelayakan suatu usaha. Dengan mengikuti rangkaian materi ini, diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan dalam menyusun dan mengevaluasi proyek usaha secara profesional, logis, dan berbasis data. Adapun sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini dilaksanakan secara luring atau tatap muka melalui metode ceramah, diskusi, serta studi kasus yang mendorong partisipasi aktif dari mahasiswa. Selain itu, pembelajaran ini juga dilengkapi dengan pertemuan daring yang disampaikan melalui Learning Management System yang dimiliki oleh Universitas Madura, sehingga mahasiswa dapat mengakses materi, mengikuti diskusi online, dan mengumpulkan tugas secara fleksibel. Jadi kombinasi metode ini dirancang untuk memastikan pemahaman materi secara menyeluruh, serta keterlibatan aktif dari mahasiswa, baik secara langsung maupun daring. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini dilakukan melalui berbagai bentuk penugasan yang mencerminkan pemahaman dan keterlibatan aktif dari mahasiswa. Penilaian tersebut meliputi tugas individu dan tugas kelompok. Adapun tugas individu seperti meringkas materi perkuliahan dan juga partisipasi mahasiswa di dalam sesi tanya jawab setiap pertemuan. Sedangkan untuk tugas kelompok sendiri berupa penyusunan proposal. Masing-masing komponen tentunya memiliki penilaian yang berbeda-beda bobotnya, disesuaikan dengan tingkat kesulitan dan kontribusinya terhadap capaian pembelajaran. Penilaian ini dirancang untuk menilai aspek kognitif, afektif, dan keterampilan dari mahasiswa secara menyeluruh. Baiklah, mari kita bersama-sama ikuti proses belajar mengajar di Fakultas Pertanian, khususnya untuk mata kuliah Studi Kelayakan dan Evaluasi Proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi, semoga semuanya sehat, dalam badan sehat. Ya.
Pertemuan kali ini, kelas kali ini adalah kelas studi kelayakan dan evaluasi proyek. Terpikir apa tidak? Kenapa harus belajar studi kelayakan dan evaluasi proyek? Atau kira-kira apa ya yang akan dipelajari? Oke, sebelum membahas hal yang lebih banyak, kita lihat dulu seperti apa definisi dari studi kelayakan. Jadi, studi kelayakan ini adalah sebuah kegiatan di mana kegiatan itu adalah menilai atau menganalisis sebuah proyek layak atau tidak untuk dijalankan. Oh, bagus. Proyek itu apa? Proyek sendiri perlu kita tahu bahwasannya proyek ini adalah suatu pendirian usaha yang baru, usaha baru atau pengenalan barang dan jasa yang baru. Sudah ada usahanya, mau mendiversifikasi produk, bikin produk baru yang ada selama ini. Jadi bisa usaha baru, bisa juga sudah ada usahanya, mau bikin produk yang lain lagi. Misalkan saat ini saya sudah punya usaha ayam bertelur. Produknya telur. Saya ingin bikin produk baru dari usaha itu. Kira-kira daging ayamnya mau saya olah daripada saya jual atau saya bagikan, mungkin bisa menambah income buat usaha kita. Jadi itu proyeknya itu adalah membuat daging ayam diolah lagi, apakah dijual segar ataukah nantinya akan dijadikan sebuah produk nugget dan lain sebagainya. Untuk apa, Bu? Jadi digunakan sebagai dasar dari keputusan investasi. Kita mau cari investor, kita mau buka ini usaha baru, kita butuh modal. Ini kita butuh investor. Nah, untuk meyakinkan investor, ada baiknya membuat studi kelayakan itu. Bentuknya seperti apa nanti? Bentuknya proposal. Semua diulas. Baik, selanjutnya, kenapa ini penting? Kenapa studi kelayakan penting atau perlu dilakukan? Jadi banyak hal yang menyebabkan proyek itu gagal, tidak sesuai dengan keinginan kita. Misalkan salah satunya salah sasaran pasarnya. Kemudian yang kedua, bisa saja teknologi yang digunakan tidak tepat, malah bikin boros. Yang ketiga, tenaga kerja dan juga lingkungan. Ini akan, setelah itu, kenapa penting? Ya? Maka perlu dilakukan sebuah evaluasi proyek untuk meminimalkan kelayakan secara ekonomi. Tujuannya apa? Nanti pada akhirnya yang pertama adalah meyakinkan bahwa tujuan yang ingin dicapai bisa tercapai. Jadi ada gambaran peluang dan resikonya. Yang kedua, membandingkan dari banyak alternatif. Jadi ketika kita mau launching produk baru atau membuat produk baru, plan A-nya hanya menjual daging dalam bentuk sedar, tadi ya. Plan B-nya mau diolah ke produk, Bu, supaya nilai jualnya lebih tinggi. Nah, kira-kira peluangnya yang ada seperti apa antara menjual daging segar dengan menjual produk yang sudah diolah? Resikonya seperti apa? Kalau sudah dijual dengan hanya sebatas daging segar, resikonya kalau nggak laku busuk. Nah, maka dari itu, setelah jadi produk, kira-kira muncul lagi nggak? Resikonya apa kira-kira? Ya, sesuai kadaluarsa ya, waktu kadaluarsa, atau karena tidak sesuai dengan
lidah konsumen misalnya. Yang kedua, membandingkan banyak alternatif seperti plan A, plan B, modalnya segala atau membiola jadi produk. Yang ketiga adalah menghindari kerugian investasi. Tentu kalau kita buat usaha itu modal besar, inginnya labanya maksimal dan menurunkan tingkat kegagalan resiko dari rugi. Dan yang keempat, memberi keyakinan pada investor atau lembaga. Ini maksudnya kira-kira yang nomor 4, memberi keyakinan pada investor atau lembaga. Tujuan kenapa evaluasi proyek ini perlu dilakukan? Biar berjalan dengan lancar usahanya. Selanjutnya, seperti apa contoh proyek di bidang pertanian? Kita lihat ini di agrobisnis ya. Menjadi input adalah pengadaan bibit, pupuk, dan obat-obatan. Kemudian untuk di bidang produksi bisa di budidaya peternakan, budidaya sementara outputnya bisa di pengolahan hasil atau pemasaran hasil. Jadi selanjutnya komponen apa saja yang menjadi atau yang harus dilakukan teman-teman nantinya atau ke belakang pertemuan-pertemuan selanjutnya mempelajari ini terkait studi kelayakan, aspek pasar pemasaran. Kemudian yang kedua ada aspek manajemen dan organisasi, ada teknis dan operasional, ada keuangan, ada sosial lingkungan, ada legal. Oke, ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Yang paling dasar teman-teman biasanya ketika akan mendirikan usaha harus memperhatikan aspek strategi. Yang lain? Teman-teman yang lain? Modal, berarti maksudnya finansial. Ketika mau buka usaha, pendapat teman yang lain? Empat. Masuk ke teknik dan operasional. Masih kurang tepat? Manajemen dan organisasi. Itu. Apa? Pertama, kalau kita mau buka usaha, hal yang paling dasar yang harus kita perhatikan itu adalah aspek legal dan hukum, juga perizinan. Kalau ini usahanya apa bentuknya? CP, PP, UD, kayak ini. Hal pertama yang harus dilihat, kalau kita mau jalan bisnis, kita harus tahu juga aspek pasar dan pemasaran. Ada nggak pasarnya? Benar, Yogi tadi bilangnya pasar, ada nggak pasarnya? Ada nggak penggunaan pasar? Maka selanjutnya adalah ini aspek lainnya yang menyusul. Aspek terakhir adalah aspek sosial dan lingkungan. Ini apa? Aspek ini yang harus diperhatikan. Aspek sosial dan lingkungan. Ya, pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah. Ini masuk ke aspek sosial dan lingkungan. Itu beberapa komponen umum dalam studi kelayakan yang harus diperhatikan dan harus dianalisis. Selanjutnya, kenapa dan siapa yang akan terlibat di dalam studi kelayakan ini? Lembaga-lembaga yang perlu proposal studi kelayakan. Yang pertama, kira-kira apa ini? Yang pertama kira-kira gambarnya buang koin. Siapa kira-kira? Bank, pergi ya? Pergi bank. Investor.
yang akan memberi modal. Pasti investornya tanya, gimana prospek bisnis ke depannya? Berapa saya mendapatkan keuntungan dari proyek? Share-nya berapa? Yang kedua, gedung gambarnya. Ini baru gambar. Bank ini adalah menjamin keamanan dana yang dipinjam oleh si pengusaha. Termasuk menghitung nanti bunga dan angsuran pokoknya, juga pengembalian yang tepat waktu. Jadi dinilai. Jadi teman-teman ini kalau usaha mau pinjam uang, mau pinjam modal ke bank, kira-kira gimana ya? Itu dinilai sama bank. Kredibilitas dari baca. Jadi nggak hanya meminjam kalau usah keluar uang, hanya itu. Tapi nanti dicek usahanya sudah jalan berapa tahun, gimana laporan keuangannya, itu dibaca. Kalau usaha ya pasti ada laporan keuangan, catat. Bagaimana laporan keuangannya, sudah berapa lama, bagaimana produk yang dipasarkan, apakah masih diminati oleh pasar. Jadi nggak serta-merta bank itu akan memberikan pinjaman. Banyak hal. Dan ini yang perlu dijaga juga. Jadi jangan sampai hal itu cedera atau luka. Jadi akan susah mendapatkan modal. Yang ketiga ada pemerintah. Pemerintah ini tentunya manfaatnya bagi perekonomian nasional. Ketika orang sudah banyak punya usaha dan sukses, kita sedikit banyak mengurangi masalah dari pemerintah. Buka dari kelas ini membuka usaha, misalkan ada 5 usaha dari kelas ini, semuanya kami dari masing-masing usaha yang dibangun dia mempekerjakan paling tidak 20 pekerja. Kan sudah mengurangi angka pengangguran ya. Jadi membantu dari segi pemerintah. Itu jadi ada 3. 4 bisa sih. Masyarakat juga akan merasakan kalau teman-teman punya usaha ya. Di sekitarnya akan terdampak juga. Nah ini kebayang nggak kalau teman-teman misalkan punya uang 1 juta sekarang, kan baru tanggal 1 ya, baru kiriman ya, lagi ya, kiriman, punya uang 1 juta buat disimpan, terus tiba-tiba ada yang pinjam temannya, pinjam dulu dong 500 atau 1 juta lah, semua saya pinjam, dikasih semuanya. Tapi saya kembalinya 3 bulan ya, dicicil gitu. Oh bisa dikembalikan secara begitu. Ini kaitannya dengan berikutnya. Taksir saat pemerintah 1 juta saat ini bisa buat beli emas setengah gram. Uang saya dipinjam, mau dikembalikan 3 bulan. Nanti 3 bulan kemudian uang saya kembali 1 juta. Kira-kira rugi, karena kalau saya rugi itu ya rugi. Karena saat ini dengan 3 bulan ke depan kita nggak tahu apakah 3 bulan ke depan kita bisa dapat barang yang sama dengan barang. Jadi bagian itu termasuk dalam materi-materi yang ke belakang. Ada namanya value of money. Kenapa? Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada. Mungkin yang lain? Ya. Asik.
berbicara tentang studi usaha. Ya. Sini sudah jadi fakta itu karena seorang mahasiswa khususnya di pertanian ketika sarjana ataupun orang-orang di luar ingin usaha. Nah, akan tetapi dari mereka sebagian tidak tahu apa tantangan utama bagi di fakta lapangan ini. Maka pertanyaan saya di sini, tantangan utama dalam lapangan untuk usaha ternak atau dan lainnya itu apa itu? Kayak itu. Semuanya. Oke. Apa yang menjadi tantangan sebenarnya di dunia usaha peternakan? Jadi bisa saja yang menjadi tantangan utama itu adalah harga yang tidak stabil, harga pakan. Kemudian yang kedua itu bisa saja akses permodalan itu tadi, akses permodalan yang agak sulit. Kemudian yang ketiga, kalau di dunia peternakan ini yang menjadi tantangan yang ketiga ini adalah serangan penyakit. Jadi serangan penyakit di peternakan, di pertanian. PMK, kalau peternakan kemarin tiba-tiba sapi dijual dengan harga 2 juta. Kalau di ayam, stres, ada burung, ya. Kita nggak tahu kapan datangnya. Jadi itu, jadi tantangan itu pasti ada. Fluktuasi harga yang tidak menentu, harga pakan. Kemudian yang kedua, akses permodalan. Ketiga, sama penyakit. Itu. Begitu. Ada lagi? Ya. Siapa? Faisal tuh. Oh ya, Faisal. Kenapa banyak proyek peternakan gagal? Kenapa kok banyak yang gagal? Jadi banyak usaha peternakan yang gagal itu bisa saja disebabkan oleh perencanaan yang tidak matang. Perencanaan tidak matang, misalkan Yogi tadi menjawab aspek pasar dan pemasaran yang utama. Betul. Mulai dari perencanaan yang tidak matang. Saya bikin usaha tapi saya tidak tahu pasarnya. Saya tidak tahu mau dibawa kemana ini produknya ketika akan panen. Itu tidak matang. Yang kedua adalah pengelolaan manajemen yang lemah. Pengelolaan manajemen yang lemah. Jadi secara SDM tidak dikelola dengan baik manajemennya. Yang ketiga, ketergantungan faktor eksternal. Ketergantungan faktor eksternal. Jadi kita masih bergantung pada faktor eksternal yang mempengaruhi usaha kita. Itu juga berbeda. Yang terakhir, ini kenapa gagal adalah tidak adanya atau tidak dilakukannya evaluasi. Kenapa perlu melakukan atau memahami studi kelayakan dan evaluasi proyek. Karena apa? Karena ini nanti akan memberikan dasar pada kita, memberikan dasar yang kuat untuk mengambil sebuah keputusan berjalan atau tidak, run atau enggak, running atau enggak, mulai atau tidak, dilanjutkan atau tidak sebuah proyek atau usaha yang akan kita jalankan. Jadi studi kelayakan dan evaluasi proyek ini bukan hanya sekedar alat teknis, tetapi bagian dari proses berpikir strategis dan orientasinya tentu jangka panjang untuk membangun sebuah usaha yang berkelanjutan. Oke, jadi itu ya kenapa kok kita harus
belajar studi kelayakan. Oke, sampai sini. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Nah, oke, kalau ada, pertemuan hari ini dihentikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah proses belajar mengajar, studi kelayakan, dan evaluasi proyek di Fakultas Pertanian Universitas Madura. Universitas Madura, pilihan bijak masa depan.